Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan yang insya Allah Ramadan 1445 Hijriah ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, sehingga yuk kita jaga hati tetap suci di bulan suci ini. Bulan Ramadan adalah bulan muhasabah, yaitu bulan untuk mengintrospeksi diri kita. Bulan Ramadan adalah momen yang insya Allah mampu untuk merubah kita lebih baik lagi, menjadikan kita naik kelas gitu ya. Sahabat yang berbahagia, insya Allah Ramadan ini kita upayakan untuk menjaga hati, seperti di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 kita bisa membacanya. Surat Asy-Syams ayat 7 yaitu wa nafsiu dan demi jiwa, wa nafsiu wama sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Itu adalah salah satu dalil nakli dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk menyucikan hati kita. Kemudian dalam surat yang lain, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yaitu yang artinya pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, di mana kita nanti di yaumil akhir, di mana harta dan anak-anak kita tidak berguna lagi, hati kita yang bersih yang akan menghadap Allah. Sehingga qalbun salim atau hati yang bersih itu yaitu yang terhindar dari kemusyrikan, yang terhindar dari sifat sombong dan syahwat atau keinginan yang tidak terkendali. Qalbun salim ini di dalam hadis bahwa hal yang harus dijaga di dalam hati kita, yaitu pusat dari tindakan kita, di mana yang dilakukan dari organ kita bermuara pada hati kita, yaitu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu dan tidak melihat bentukmu, akan tetapi dia melihat kepada hati kamu, kemudian menunjuk ke dadanya dengan telunjuknya ini. Itu adalah dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564. Terkait penyakit hati yang
biasa kita sebagai manusia yang menonjol dalam diri manusia, diantaranya adalah penyakit ria, mudah marah, kemudian membanggakan diri, iri hati, dan dengki. Bagaimana cara mengendalikannya? Bulan ini adalah bulan muhasabah, bulan introspeksi diri kita. Adakah penyakit hati yang ada di dalam diri kita? Kita telusuri dengan bermuhasabah, apakah ada sifat ria di dalam diri kita? Apakah kita mudah marah? Apakah kita mempunyai sifat iri hati atau dengki? Tetapi hal tersebut, bahwa itu adalah penyakit hati yang insya Allah kita upayakan untuk menanggulanginya. Cara penanggulangan penyakit hati tentu ada dua cara, yaitu preventif dengan pencegahan dan represif dengan pengobatan. Ada beberapa tips dalam menjaga hati, di mana di antaranya adalah banyak memohon ampunan, meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat, banyak membaca dan menghayati isi Al-Quran, sering mendengarkan dan hadir di dalam majelis ilmu, menghindari bergaul dengan orang-orang yang suka bergosip. Itulah beberapa tips untuk cara pencegahan dari menjaga hati. Selanjutnya ada beberapa tips untuk pengobatan dalam beberapa tadi penyakit hati yang menonjol di dalam diri kita, di antaranya penyakit ria. Tentu di dalam agama kita bahwa ria ini adalah sifat yang sangat buruk, ya, di mana sifat ini adalah ingin menjadi hal yang selalu fokusnya ataupun kegiatannya itu adalah ingin dilihat oleh manusia, sehingga sifat ria ini memang sifat manusia yang ingin dihargai, ingin dilihat oleh orang lain, dan sifat ini memang sangat soft sekali, sangat mungkin diri kita merasa tidak punya sifat tersebut, tapi mungkin dalam beberapa hal kita bisa mendeteksinya, sehingga alangkah baiknya dalam bulan ini kita memberikan terapi, ya, untuk mungkin menghindari atau pencegahan dan juga pengobatan. Beberapa tips pengobatan untuk sifat ria ini diantaranya adalah tentunya dengan beribadah, ya, berzikir dan melakukan ibadah-ibadah sunnah, diantaranya sholat, selain sholat wajib, kemudian menyembunyikan
amal kebaikan, kemudian belajar ikhlas, mengingat kematian, mengikuti majelis ilmu, dan senantiasa hidup cukup atau hidup simpel, dan juga hidup sederhana. Sahabat yang berbahagia, sebenarnya terkait hidup yang simpel ini, bahkan orang-orang di luar Islam itu mengadakan gerakan gitu ya untuk hidup yang simpel, dan sebenarnya itu adalah hal yang baik gitu ya, sahabat. Dan kita, apalagi kita gitu ya, sebagai umat Rasulullah juga mengajarkan kita untuk hidup sederhana, sehingga alangkah baiknya gitu kita melaksanakan hidup yang sederhana, yang cukup gitu, tidak berlebihan, sehingga kalau misalnya kita cukupkan bahwa baju itu hanya beberapa saja misalnya, kemudian sebagai wanita kita memang memerlukan pernak-pernik ya, sahabat, memang tidak hanya baju, wanita itu bahkan yang berhijab saja, misalnya kerudung, kemudian hal yang lain, misalnya ketika akan melaksanakan ibadah juga mukena, kemudian sajadah dan sebagainya gitu. Kadang-kadang memang kita kadang segala sesuatu itu ingin yang lebih gitu, tetapi ternyata kelebihan ataupun hidup yang seperti itu memang tidak dianjurkan ya di dalam Islam. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk hidup sederhana, sehingga kita akan terhindar dari bahkan melakukan terapi untuk tidak mempunyai sifat ria. Nah, selanjutnya penyakit yang lain adalah penyakit mudah marah, sahabat, bahwa mudah marah ini memang hal yang banyak kita temui, di mana sifat ini adalah kadang terkait hal-hal yang berhubungan dengan yang lain. Nah, sehingga mudah marah ini bisa kita atasi, sahabat. Apa saja sih tips yang dapat mengendalikan amarah kita? Yang pertama, kita bisa melakukan perhitungan di dalam hati kita ya. Misalnya, apakah dengan marah ini masalah akan selesai? Apakah dengan marah ini kebutuhan akan tercukupi? Dan sebagainya. Jadi perhitungan-perhitungan ini bisa kita komunikasikan dalam diri kita gitu ya. Kita bisa introspeksi gitu ya. Selanjutnya adalah ketenangan untuk atau ketenangan, memelihara ketenangan diri sebelum berbicara atau sebelum marah. Jadi mungkin dalam hal ini kita bisa menyiapkan diri kita ketika akan marah itu dengan menenangkan dulu, dengan misalnya menghirup udara dulu seperti itu, kemudian
bisa juga dengan melakukan istirahat sejenak, atau juga sahabat yang kita bisa lakukan adalah olahraga mungkin ya. Kemudian juga bisa sambil mencari solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kemudian juga kita bisa mencari pertolongan orang lain atau mencari orang yang bisa memberikan nasihat untuk kita. Nah, hal-hal yang merupakan tips tersebut itu adalah cara kita untuk mengendalikan amarah kita. Mudah-mudahan dengan upaya seperti itu, kemarahan kita tidak sampai memalukan diri kita. Karena kadang-kadang sahabat, ketika kita marah, kita hilang kendali, dan itu yang tidak diharapkan. Dan selanjutnya untuk penyakit yang lain, penyakit hati yang lain, diantaranya adalah ujub atau membanggakan diri, perasaan yang perasaan senang ya sahabat, perasaan senang tetapi berlebihan. Biasanya itu tanda-tanda bahwa kita ujub gitu. Perasaan senang di mana kita merasa lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain. Kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa kita berada di puncak gitu ya. Misal puncak segalanya, baik itu karir misalnya atau hal-hal yang terkait keduniaan. Nah, itulah mungkin yang merupakan sifat yang bisa disebut dengan ujub atau membanggakan diri. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan terapi, mengurangi sifat tersebut, kita bisa mentadaburi Al-Quran, melakukan mediasi, melakukan meditasi, di mana kita tidak hanya membaca, mungkin meresapi, merenungi ayat-ayat Al-Quran, membaca artinya, kemudian juga membaca tafsirnya, sehingga kita bisa lebih memahami isi dari Al-Quran. Kemudian selain itu juga kita melakukan zikir, kemudian tentunya berdoa dan melakukan introspeksi dan menjaga hubungan dengan orang lain, serta tentunya kita mungkin bisa membaca sirah nabawiyah dan mencoba belajar dari kehidupan Rasulullah. Itu mungkin yang bisa dilakukan ketika kita ingin menterapi diri dari sifat ujub. Selanjutnya yang terakhir adalah penyakit iri hati atau dengki. Nah, penyakit ini adalah sikap antipati ya, bahkan bisa melahirkan sikap permusuhan kepada orang lain karena merasa dilebihi ya oleh orang lain, merasa dilangkahi oleh orang lain, sehingga kita merasa iri karena melihat orang lain lebih sukses, melihat orang lain lebih kaya misalnya, seperti itu. Nah, sehingga kita jadi merasa takut akan kehilangan misal kedudukan, kekayaan dan sebagainya. Dan hal ini kita akan bisa
melakukan terapi dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya adalah melakukan hal-hal positif ya sahabat, di mana dalam bulan Ramadan ini kita bisa melakukan hal-hal yang positif yang mengarah kepada kebaikan, kemudian berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Tentunya selalu bersyukur bahwa alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah gitu ya. Kemudian juga kita masih bisa berada di dalam lingkungan keluarga yang damai gitu ya, di dalam keluarga, kemudian di dalam negara yang masih aman gitu. Jadi kita dalam keadaan apapun selalu bersyukur. Kemudian stop bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jadi kita harus menyetop kebiasaan untuk membandingkan dengan orang lain. Kemudian kita mungkin bisa lebih berhubungan baik dengan teman-teman kita ya. Tentunya di dunia ini tidak ada yang sempurna sahabat. Mungkin kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, nah tetapi kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin orang lain juga melihat kita dengan pandangan yang sama itu. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini bisa jadi itu adalah saling menyangka lebih baik, menyangka lebih baik kedudukannya, menyangka lebih sukses gitu, seperti itu. Padahal di balik itu tentu tidak ada yang sempurna sahabat. Jadi tentunya kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan. Nah, dan yang paling penting terapi untuk supaya kita tidak dengki adalah berbahagia ketika orang lain mendapatkan sesuatu, atau ketika orang lain mendapatkan kesuksesan. Kita harus berbahagia, dan bahkan mungkin bisa dideklarkan atau diucapkan kepada teman kita bahwa kita merasa sangat berbahagia karena pencapaian dari prestasi teman kita, misalnya seperti itu. Nah sahabat, hal-hal yang tadi kita kupas bersama terkait penyakit hati, terkait tips-tips yang bisa kita lakukan berupaya untuk lebih lagi dalam kesempatan bulan suci ini, lebih menyucikan hati kita, lebih berharap supaya Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, dan Ramadan muhasabah yang bisa memberikan kita lebih menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kesucian hati, atau yang disebut dengan kolbun salim, kolbu atau hati yang nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf sekali apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.